Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Ya, kita tahu bahwa Pak Ahok itu sudah menghadap Kejagung, sudah diperiksa ya sekitar 8 jam ya teman-teman. Dan apakah boleh diremehkan gitu ya kehadiran Pak Ahok ini dalam Kejagung? Tentu tidak ya teman-teman. Banyak yang meremehkan, underestimate gitu ya, merasa bahwa Ahok tidak akan memberikan kontribusi apapun dalam kesaksiannya ketika diperiksa. Ini adalah sesuatu yang salah ya teman-teman. Di sini kita akan menyimak bagaimana diskusi antara Hendar Sam dan Seno Bagaskoro ya teman-teman. Sudah lama kita tidak melihat Seno Bagaskoro ini tampil di media, di wawancara ya, mungkin karena ada tugas lain dari partai ya teman-teman. Di sini akan dibungkam Hendar Sam oleh argumentasi baik daripada Seno Bagaskoro ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya, memang ada beberapa poin yang kita bisa catat dengan apa yang dikatakan Pak Ahok. Satu, bahwa dia terkaget-kaget ternyata data yang dia punyai itu data yang dimiliki oleh Kejagung jauh lebih banyak dan jauh lebih komplit. Ya tentunya ya itu sudah pasti karena Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang atau 9 tersangka ini sudah mempunyai bukti, alat bukti yang cukup, yang lebih dari cukup, lebih dari 2 saya akan mengatakan. Dan oleh karena itu kita melihat apa yang diterangkan, yang diterangkan oleh Pak Ahok di dalam BAP-nya itu sudah hampir dipastikan tidak akan signifikan dan tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tidak signifikan katanya. Karena apa? Saya seorang advokat, sudah lebih dari 2 dekade menjadi advokat. Kalau satu BAP itu cuma 7 lembar, jadi yang dia katakan itu sangat terbatas dan minim sekali. Nah, kalau kita kutip apa yang dikatakan Pak Ahok, dia hanya punya catatan. Tanggal sekian ada rapat, tanggal sekian ada rapat, tanggal sekian ada rapat. Nah, cuman itu saja. Seperti yang kita lihat ya, secara visual beliau cuma pegang buku saja. Tapi isi rapatnya apa, beliau tidak tahu, beliau mungkin juga tidak ingat secara persis, dan itu ada di di Pertamina, ya kan, seperti itu. Jadi kita saya rasa sudah kita menyudahi polemik ini, menyudahi bahwa apakah Pak Ahok diperiksa atau tidak, ya kan, sudah diperiksa dan ternyata apa yang dia ungkapkan itu sama sekali tidak berpengaruh, tidak signifikan. Ya, tidak signifikan proses pemeriksaan. Nah, jadi memang seperti ya, mungkin saya orang yang pertama mengatakan itu sebelum Bang Andre atau Bang Hotman Paris ya. Saya orang pertama menyatakan tersebut. Memang anti klimaks karena kita sudah tahu bahwa kapasitas beliau itu terbatas. Tapi saya menggarisbawahi, beliau secara sportif mengakui bahwa ternyata Kejaksaan Agung memiliki bukti yang jauh lebih komplit dari apa yang beliau miliki. Ya, jadi untuk hal tersebut saya apresiasi beliau kesatria untuk menyatakan hal tersebut. Ya, memuji Ahok, tidak membolak-balikan bagi fakta. Jadi oleh karena itu, ketika beliau kita tarik lagi ke belakang, bagaimana beliau hanya cuma mempunyai catatan buku bahwa tanggal sekian ada rapat, tanggal sekian ada rapat, tanggal sekian ada rapat. Kemudian beliau mengatakan dalam podcast-nya, dengan bukti itu beliau akan menangkap orang-orang tertentu, memenjarakan orang tertentu. Ini kan jadi nggak nyambung, jadi anti klimaks kan gitu kan jadinya. Nah itu yang kemudian dikritisi oleh beberapa pihak. Tapi apapun itu juga, ya polemik ini kita anggap sudah selesai. Jangan lagi para pendukung Ahok, ya terutama menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak berimbang. Ayo periksa, sudah diperiksa, sangat minim punya dia. Jadi oleh karena itu kita fokus, mudah-mudahan kasus ini kita akan kawal terus dan bisa saja akan ada tersangka-tersangka yang lain, ya bukan hanya di Patraniaga aja, Pertamina pada umumnya. Jadi yang berikutnya kita harus memberikan apresiasi kepada jajaran Dirut yang baru yang bekerja dalam jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan sebelumnya menjadi komut, bisa membuka masalah ini tidak bisa dibuka di zaman Pak Ahok. Seperti itu. Ya, di sini masih mending lah ya, Hendar Sam masih mengapresiasi Pak Ahok ya dengan mengatakan kesatria, mau mengakui dengan sportif
kejaksaan punya lebih banyak data, oke lah, Hendarsam masih sangat oke, mengapresiasi. Yang sementara Andre Rosiade dia menyerang habis-habisan Pak Ahok sebagai pahlawan kesiangan, ya kan, ini lebih parah. Kalau Hendarsam ini menurut saya dalam video ini masih sangat menghargai Pak Ahok ya. Ya, saya rasa pertama-tama Mas Kevin yang harus kita garis bawahi adalah bahwa hari ini sudah terjadi pemeriksaan kepada Pak Ahok sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus yang beliau saya rasa punya semacam tanggung jawab moral itu ya, untuk melihat bahwa hari ini ada public distrust luar biasa terhadap Pertamina, terhadap case yang beberapa waktu yang lalu sangat viral dan dirasakan dampaknya ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu beliau bicara dan lain sebagainya. Dan dalam hari ini sudah kita lihat betapa sebenarnya Pak Ahok tidak omon-omon. Dia datang menepati janjinya, diperiksa oleh kawan-kawan Kejaksaan Agung hingga 8 jam kurang lebih, dan menyampaikan dokumen-dokumen serta data yang sekiranya beliau tahu sebagai bagian dari Pertamina beberapa waktu yang lalu. Untuk hal itu saya rasa Pak Ahok sudah menunjukkan diri sebagai seorang politisi yang gentle. Tidak omon-omon, tidak hanya sekedar bicara di luar, tetapi pada saat dimintai keterangan, beliau memberikan keterangan sebagaimana yang beliau ketahui. Dalam hal ini saya rasa apapun itu, meskipun Pak Ahok tadi mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh Kejagung itu jauh lebih lengkap, data yang dimiliki oleh Kejagung itu ternyata jauh lebih banyak, tetapi sebenarnya artinya kalau Kejagung memanggil Pak Ahok, itu kan sudah merupakan suatu bukti bahwa ada informasi-informasi tertentu yang sekiranya dibutuhkan Kejaksaan Agung untuk melengkapi perkara yang hari ini sedang didalami dan ditelusuri. Jadi apapun itu pasti ada kontribusi informasi, kontribusi tentang nama-nama orang atau apa perannya dan lain sebagainya yang diperlukan oleh Kejaksaan Agung kepada Pak Ahok. Kalau tidak ada itu kan nggak mungkin dipanggil oleh Kejagung hari ini hingga 8 jam untuk 8 orang bersaksi atas 8 orang itu. Kalau tidak ada data itu atau informasi yang dimiliki oleh Pak Ahok kira-kira tidak akan membantu dalam penuntasan kasus, saya rasa kan nggak mungkin dilakukan pemeriksaan itu hingga selama ini. Iya, betul. Maka dari situ saya rasa sudah membuktikan bahwa Pak Ahok adalah seorang yang gentle, memberikan keterangan sebagaimana yang diperlukan, dan pada saat dipanggil juga memberikan data yang beliau miliki. Tentunya dalam kapasitas sebagai Komut Pertamina. Nah, kalau meruntut logika itu Mas, harusnya sebetulnya kan yang dapat bicara jauh lebih detail terkait bagaimana operasional sehari-hari, bagaimana pengambilan keputusan strategis, karena letaknya di dalam kasus ini ada di Patraniaga, maka sebetulnya yang lebih tahu harusnya kan Komisaris Pertamina Patraniaga. Oleh karena itu kalau bicara Komut Pertamina, ya apa yang Pak Ahok tahu ya itu yang disampaikan. Nah, sekilas kalau dari konferensi pers yang dinyatakan Pak Ahok barusan, saya rasa itu yang terjadi. Dan kita bisa mengatakan dan mengapresiasi baik kepada Kejaksaan Agung maupun kepada Pak Ahok. Itu Mas. Setuju dalam konteks kebijakan yang strategis. Gitu. Tentunya sebagai bagian dari Pertamina, beliau juga akan berkoordinasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk perusahaan dan anak perusahaan yang ada di bawah Pertamina. Tetapi kalau bicara operasional sehari-hari, detail tindak lanjut dari arahan-arahan yang disampaikan oleh Pertamina, ini logika dasar saja. Sebetulnya harusnya yang lebih detail dalam mengawasi itu kan Komisaris Patraniaga, yang tahu betul bagaimana tindak lanjutnya, yang mengerti betul bagaimana kerjasama bisnis dengan pihak A, B, C, D, E, itu Komisaris Patraniaga. Nah, sebagai yang mengawasi, Pak Ahok sudah memberikan sumbangsi dan kontribusinya, memberikan data yang diperlukan, memberikan apa yang beliau ketahui, dan itu adalah pemandangan politik yang sangat baik di Indonesia sebagai politisi yang gentle datang dan memberikan keterangan, bahkan hadir 1,5 jam lebih awal untuk menunjukkan komitmen keseriusan ingin membantu Kejaksaan Agung. Nah, untuk hal itu dan sikap itu, ini adalah bagian dari hak politik Pak Ahok untuk menyampaikan apa yang dia ketahui di publik, dan hari ini beliau membuktikan bahwa beliau juga ikut andil dalam penegakan hukum. Saya rasa itu Mas. Ya, luar biasa ya pemaparan Seno Bagaskoro ya. Saya sepakat ya, ini pemandangan politik yang indah, pemandangan politik yang baik saat Pak Ahok itu datang bahkan 1,5 jam lebih awal, diperiksa berapa, 8 jam ya, lalu memberikan apa yang dia tahu sebagai haknya, sebagai kewajibannya, membela ya teman-teman negara, dan apa ya, memberantas korupsi ya teman-teman. Jadi
sangat tepat apa yang dibilang Seno Bagaskoro kalau kita adu dengan argumen daripada Hendarsam, walaupun dia mengapresiasi Pak Ahok dalam hal mengakui data kejaksaan lebih banyak dikatakan sportif oleh Hendarsam, tetapi mengatakan juga Hendarsam tadi tentang tidak signifikannya laporan Ahok. Ya, tetapi kalau kita simak pemaparan Mas Seno, ya Seno Bagaskoro, ya pasti dengan rentang waktu sepanjang itu jawaban dan data Pak Ahok ini turut melengkapi dan berkontribusi terhadap kasus yang sedang diperiksa ya teman-teman itu. Jadi itu yang bagus dari pemaparan ya Seno Bagaskoro ya. Tidak benar bahwa tidak signifikan ya, tidak benar bahwa tidak berguna, tetapi melengkapi ya teman-teman, atau bahkan bisa menjadi informasi yang mengklarifikasi mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan daripada Kejagung ya teman-teman ya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih ya? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.